Cerita di balik mitos orang Sunda dan Jawa yang tidak boleh menikah. Pernahkah kalian mendengar mitos bahwa orang Sunda dilarang menikah dengan orang Jawa atau sebaliknya? Hal itu hingga kini masih jadi pembicaraan oleh sebagian masyarakat. Banyak sejarawan percaya mitos itu berawal dari kisah pertikaian antara kerajaan Sunda dan Jawa. Dahulu, kerajaan Majapahit atau Jawa dan kerajaan Pajajaran atau Sunda terlibat konflik yang cukup pelik hingga menimbulkan peperangan di antara keduanya. Sejarah itu dikenal dengan sebutan tragedi Perang Bubat. Perang Bubat ditenggarai oleh Raja Hayam Wuruk yang ingin menikahi Putri Diah Pitaloka, citra resmi dari negeri Sunda, yang dilukis secara diam-diam oleh seniman bernama Sungging Prabangkara. Konon, ketertarikan Hayam Wuruk terhadap putri tersebut didasari dengan beredarnya lukisan sang putri Majapahit. Awalnya, Hayam Wuruk memang berniat untuk memperistir Diah Pitaloka dengan didorong alasan politik, yakni untuk mengikat persekutuan dengan negeri Sunda. Atas restu dari keluarga kerajaan Majapahit, ia mengirimkan surat kehormatan kepada Maharaja Linggabuana untuk melamar sang putri. Upacara pernikahan direncanakan akan berlangsung di Majapahit. Maharaja Linggabuana lalu berangkat dengan rombongan dan diterima serta ditempatkan di Pesanggarahan Bubat. Raja Sunda datang ke Bubat beserta permaisuri dan Putri Diah Pitaloka dengan diiringi sedikit prajurit. Menurut Kidung Sundayana, hal ini menimbulkan niat Mahapati Gajah Muda untuk menguasai kerajaan Sunda. Ia ingin memenuhi sumpah palapa yang dibuatnya sebelum Hayam Wuruk naik tahta. Sebab dari berbagai kerajaan di Nusantara yang sudah ditaklukkan, hanya kerajaan Sunda yang belum dikuasai. Dengan maksud tersebut, Gajah Mada membuat alasan bahwa kedatangan kerajaan Sunda di Pesanggarahan Bubat adalah bentuk penyerahan diri kepada Majapahit. Ia mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Diah Pitaloka bukan sebagai pengantin, melainkan sebagai simbol takluknya negeri Sunda dan pengakuan superioritas Majapahit di Nusantara. Pada saat itu, Hayam Wuruk merasa bimbang atas permintaan tersebut, mengingat Gajah Mada merupakan Mahapati yang diandalkan oleh Majapahit. Pihak Pajajaran tidak terima penyerahan Diah Pitaloka, dianggap sebagai simbol takluknya Pajajaran kepada Majapahit. Akibatnya, terjadilah insiden perselisihan antara utusan Linggabuana dengan Gajah Mada. Pasukan Gajah Mada telah melakukan pergerakan dengan mengerahkan. Ketika Hayam Wuruk belum memberikan keputusan, pasukan Bayangkara ke Pesanggarahan Bubat. Kemudian mengancam Linggabuana untuk mengakui kekuasaan Majapahit. Namun, Linggabuana menolak mentah-mentah permintaan tersebut. Perang antara keduanya tak bisa terelakkan lagi. Dengan pasukan yang terbatas, Linggabuana bersama menteri dan pejabat lainnya berjuang habis-habisan melawan pasukan Gajah Mada. Pasukan Linggabuana bersama segenap keluarga kerajaan tewas di Pesanggarahan Bubat. Sedangkan Putri Diah Pitaloka melakukan bela pati atau mengakhiri hidupnya untuk menjaga kehormatannya. Menurut tata perilaku dan nilai yang berlaku di kasta kesatria, tindakan bela pati merupakan ritual yang dilakukan oleh wanita kasta tersebut. Saat kaum laki-laki gugur dalam peperangan, buntut dari peristiwa ini, hubungan Hayam Wuruk dan Gajah Mada menjadi renggang. Tidak hanya itu, hubungan kenegaraan antara Majapahit dan Pajajaran menjadi tidak harmonis. Pangeran Niskalawatu Kencana, yakni adik dari Putri Diah Pitaloka, naik tahta menjadi Prabu Niskalawastu Kencana. Pangeran Niskalawatu Kencana satu-satunya keturunan kerajaan yang masih hidup karena tidak ikut berperang di Pesanggarahan Bubat. Ia memutuskan hubungan diplomatik dengan Majapahit sekaligus mengeluarkan larangan esti di luaran atau beristri dari luar bagi kalangan kerabat negeri Sunda. Peraturan itu diartikan sebagai larangan menikah dengan orang Jawa. Nah, cerita itu tadilah yang menjadi larangan. Dilarangnya pernikahan antara Sunda dengan Jawa. Terima kasih kepada semua para pendengar. Jangan lupa untuk share video ini dan jangan lupa subscribe. Terima kasih ya guys. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.